Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firza Ashrova, NIM 1803040048 dari kelas pemrograman web lanjut A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman dengan Java. Materi yang akan saya bahas adalah struktur dasar. Ya, langsung kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang package. Apa itu package? Package itu ada di setiap kelas di program Java. Diletakkannya di dalam sebuah package. Jadi kelas dari program Java itu diletakkan dalam sebuah package, yakni mekanisme penempatan atau penamaan kelas agar lebih terstruktur atau modular. Mekanisme package sangat diperlukan, salah satunya untuk membedakan kelas dengan nama yang sama. Misalnya, institusi Apache membuat kelas string utils. Begitu juga dengan institusi Spring yang membuat kelas string utils. Lalu selanjutnya ada langkah penamaan package. Agar tidak terjadi error, kita harus mengetahui langkah apa saja yang akan kita ambil agar bisa menamakan sebuah package. Yang pertama, umumnya package itu menggunakan nama domain institusi. Seperti contohnya di coding. Yang kedua, menyertakan nama program atau aplikasi. Diikuti dengan nama modul-modulnya. Yang ketiga, beri pemisah dengan tanda titik. Selanjutnya kita akan melihat contoh penamaan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat penamaan dari contoh kelas decoding ya. Nama domain institusinya kita ambil dari decoding, yang berarti decoding.com. Nama aplikasinya Java Fundamental. Nama topik yang sekarang kita bahas ini. Lalu nama modul adalah basic ya. Maka nama package yang dapat kita tulis adalah com-nya di depan, titik, lalu nama institusinya, decoding, lalu nama aplikasi Java Fundamental, titik, lalu nama modul ya, basic. Nah, selanjutnya adalah import. Import ini digunakan untuk menyederhanakan pemanggilan kelas yang berbeda package. Alhasil, kita tidak perlu menyebutkan fully qualified name dari kelas yang ingin digunakan. Khusus untuk kelas dari package Java lain, ia tidak perlu dipanggil menggunakan fully qualified name. Artinya apa? Artinya tidak perlu menggunakan import saat memanggilnya. Misalnya kelas Java Lang System yang kita gunakan untuk print Hello World. Ya. Nah, ini contohnya. Pada kode di atas ini, kita hanya memanggil kelas dengan nama kelas system tanpa ada nama package-nya ya. Jika ingin import beberapa kelas dari package yang sama, kita bisa menggunakan wildcard untuk menggantikan nama kelasnya. Java akan otomatis mengenali seluruh kelas dari package tersebut. Ya, kita akan mempraktekkan ya. Kita praktekkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Package dan import. Perlu diketahui
Untuk pemrograman dengan Java ini, saya menggunakan langkah-langkah yang ada di decoding ini. Ya, struktur dasar, package, dan segala macamnya. Hanya saja di decoding ini menggunakan software yang bernama IntelliJ. Tapi di sini saya menggunakan NetBeans. Walaupun sama saja NetBeans dengan IntelliJ, hanya berbeda sedikit. Tapi intinya adalah aplikasinya memang sama. Oke, kita coba saja ya. Langkah pertama adalah buka aplikasi, kedua create new project, lalu ketiga pilih Java. New project. Nama projectnya kita namakan project ujian saja. Project ujian. Maaf, salah. Ini project ujian. Langsung finish saja ya. Oh iya, untuk diingat kita ini menggunakan Java application ya. Masih membuat creating new project. Ya, ini sudah ada. Nah, ini dia. Langkah keempat, menamakan project sudah. Langkah kelima, yaitu kita akan membuat package baru. Dengan cara klik kanan, lalu new package. Walaupun di sini menggunakan IntelliJ, tapi di NetBeans ini sama saja, klik kanan, lalu new. Nah, di sini namanya Java package ya. Langsung saja diklik. Ini penamaannya. Di sini namanya adalah com.decoding.java fundamental basic. Ini merupakan suatu contoh penamaan dari package tadi ya yang sudah dijelaskan tadi. Langsung kita namakan saja com.decoding.java fundamental. com.decoding.java fundamental.basic. Institusi, domain, topiknya ya, dari project ujian nama yang tadi, finish. Nah, ini sudah berhasil ya diciptakan package-nya. Langkah selanjutnya adalah membuat kelas Java yang baru ya. Membuat kelas Java yang baru, ini diklik kanan, lalu Java class. Namanya adalah main ya. Main. Kita ikuti saja prosedur yang ada di coding ini. Finish. Nah, ini dia. Mainnya. Jika Anda perhatikan terdapat kode package yang berada di main class. Nah, ini adalah kode package-nya ya. Kita di sini bisa melihat, nah ini package ya. Kode package dan ini kelasnya, Java class yang sudah kita buat di dalam package ini ya. Nih. Lalu di dalam kelas main ini kita masukkan coding untuk
menampilkan output hello world. Public static void string system out print line hello world. Nah, lalu kita run. Outputnya akan muncul di sini setelah run ya. Jika berhasil langsung muncul hello world. Masih running. Mohon maaf agak lama ya proses runningnya karena ini memang pertama kali digunakan. Biasanya dia memproses untuk pertama kali itu agak lama biasanya. Nah, build successful ya, sukses. Ya, keluar ya, hello world. Outputnya keluar sesuai dengan print line ini. Lalu langkah selanjutnya adalah import. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, import ini kita akan lebih jelasnya segera mempraktekkan. Secara tadi sudah dijelaskan secara singkat tentang import di PowerPoint sebelumnya. Kita akan membuat package baru ya. Seperti tadi, new Java package. Package name-nya musik kok. Musik ya. Ya, musik. Musik. Sudah selesai membuat package-nya, lalu kita masukkan kelas-kelasnya. Di sini ada 3 kelas ya. Oh maaf, ada satu kelas yaitu gitar. Kita tambahkan new
Java class gitar. Nah, ini gitar ya. Sini kita akan memasukkan coding juga. Public static void string. Oh tidak. Public static void bunyi. System out print line. Celeng. Ya kan? Ya, celeng. Nah, kita coba running dulu ya. Berhasil apa tidak? Ya, berhasil. Build successful. Ya. Oke. Nah, lalu kita akan melakukan proses import ya. Kita kembali ke main Java ini tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan gitar tadi. Pertama nama Java class-nya gitar titik. Nah, di sini akan muncul ya, muncul void-nya. Void ini berarti dia mengambil Java class gitar ini dari package musik ya, musik. Kita tekan tab saja, dia langsung otomatis plug. Nah, impornya muncul ya, langsung muncul. Lalu kita akan coba jalankan. Ya, muncul ya. Ini adalah kelas main tadi yang ada di package basic. Sedangkan jeleng ini hasil impor dari package musik. Hasil impor dari package musik. Ya. Kita mengimpor kelasnya, itu kelas gitar. Di dalam kelas gitar kita tadi memasukkan jeleng ya. Jeleng, dan muncullah jelengnya. Tergabung di dalam main ini. Ya. Karena diimpor, ini impor ya. Ini nama package-nya, ini nama kelasnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi. Kali ini kendaraan ya. Sama seperti tadi, klik kanan, new, Java package. Kita namakan domainnya com seperti tadi, com.decoding.javafundamental.kendaraan. Finish. Nah, terus sudah berhasil dibuat package kendaraannya. Kita masukkan kelasnya. Di sini kalau tidak salah ada motor ya, motor. Kita masukkan 3 kelas ya. Motor, mobil, kereta.
public static void kereta. System out print line. Ban kereta ada banyak. Benar ya? Ban kereta banyak. Ya, benar. Ban kereta banyak. Static void. Iya. Static void. Oh, maaf. Ini jumlah ban ya. Karena ini kelasnya. Perwakilannya void. Lalu di sini system out print line. Motor system out print. Ban motor ada 2. Nah, selanjutnya kita akan kita tes dulu ya. Kita tes satu-satu apakah berhasil. Buat successful, berhasil. Mobil buat successful, kereta build successful. Oke, berarti sudah berhasil ya. Sama seperti gitar tadi, kita memasukkan nama kelasnya dulu. Berarti kereta titik. Nah, keluar seperti gitar tadi. Jumlah ban ini adalah void-nya ya, yang mewakili lah, bisa dibilang begitu. Diambil dari kelas kereta yang ada di dalam package kendaraan ini. Kita tap saja, tap langsung terimport otomatis seperti gitar tadi ya, langsung muncul. Kemudian tadi ada mobil ya, mobil titik, langsung tap juga, sama input, terimport lagi, berhasil. Motor titik, kemudian tap, keluar juga motor, sudah ada di dalam semua ya. Lalu kita coba run semuanya, run file. Ya, sukses ya, sama seperti gitar tadi. Ini punya kereta, sesuai urutan kereta, mobil, motor ya. Oke, kita lanjut materinya. Kita lanjut ke PowerPoint. Nah, ini sudah tadi ya, wildcard. Selanjutnya ada class path. Kita akan menjelaskan secara singkat saja. Class path ini adalah mekanisme di Java
untuk menemukan kelas lain. Biasanya kelas lain tersebut berasal dari library yang berbeda atau bahkan JTK itu sendiri. Kita sudah memakai sistem kelas ya. Kelas system. Jika Java tidak bisa menemukan kelas yang kita panggil melalui kode kita, akan terjadi error. Kelas not found exception atau no class def found error. Error ini biasanya terjadi bagi pemula Java karena biasanya belum paham konsep class path atau ada kesalahan pengaturan class path. Ya, langsung saja kita praktekkan memasukkan class path. Nah, class path ya. Nah, di sini ada library Apache Common Lang. Ini sudah saya download. Kita akan memasukkan Common Lang ini ke dalam Common Lang ini ini ya, class path-nya ya. Kita akan memasukkan ke dalam project ujian ini. Caranya adalah klik kanan, properties, kita masukkan di library ya. Libraries. Nah, ini libraries. Add jar folder, jar. Karena format command lang itu ketika saya download berupa jar. Di sini pk. Nah, ini ya command lang. Langsung saja oke. Dia otomatis menyimpan ya libraries ini tadi nih. Kita masuk. Nah, sudah berhasil berarti ya. Class path-nya udah berhasil. Ini yang ada di decoding merupakan cara secara IntelliJ ya, berbeda, agak berbeda, tetapi ya sama saja sih, sama ya. Nah, kita akan mencoba coding untuk waktu, tanggal waktu ya. Nah, kita akan masukkan coding ini ya di dalam kelas main tadi. Nah, ini mainnya. Get today. New date. System. Or print main. Hari ini ya, today.
sudah selesai. Kita akan menjalankan folder, kita akan menjalankan file ini berdasarkan sistem kerja dari command lang ini ya. Kita run. Ketika sukses, dia akan memunculkan tanggal hari ini. Bukan tanggal, ya tanggal hari ini dan besok ya. Anyway. Oh maaf, ini terjadi error. Thread main Java source can find symbol class that. System out that today. Ini terjadi error ya. Ya udah, that. Oh iya, import dulu, import command langnya di sini. Maaf saya lupa mau masukkan importnya, mau mengimport command langnya ini. Lang 3 time that you chose. Ya, kita coba sekali lagi. Run file. Masih. Lang 3 oke, Apache Commons lang 3 Apache Commons lang 3 time that utils. Masih terjadi error ya. Apache Commons lang 3 time that utils. Apache Commons. Ini adalah contoh dari saya belajar ya, Java util that. Oh, tambahkan import lagi Java util that. Maka masih sama, masih terjadi error. Kita save. Sih. Tapi tanggal hari ininya muncul ya. Tanggal besoknya yang nggak muncul. Details. Java util that. Ini apa sih namanya? Details. Java util that.
Java util get request get today no get utils oh oke, coba kita jalankan lagi. Nah, berhasil ya. Mohon maaf saya menambahkan new di sini. Salah ya. Ya tidak apa-apa, tapi setidaknya ada contoh error tadi ya. Contoh muncul error itu seperti apa dan bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, sudah berhasil diselesaikan errornya dan inilah hasilnya. Hasil dari si common slang tadi, fungsinya ya. Si class pet tadi. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemaketan. Kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Nah, setiap kode Java yang ditulis akan dikompilasi menjadi bytecode. Bytecode itu file yang dengan extension .class. Lalu pada akhirnya akan dipaketkan untuk didistribusikan. Bentuk pemaketan yang sering digunakan adalah bentuk jar atau Java Archive. Ada juga bentuk lain misalnya Word, Web Archive, dan EAR, Enterprise Archive. Dari nama pemaketan ini bisa ditebak sebenarnya hanya berkas arsip atau berkas zip. Ya, isinya bisa diintip menggunakan WinZip, WinRAR, atau aplikasi sejenis. Di dalam hasil pemaketan tersebut ada berkas metadata yang menjelaskan isi berkas jar. File tersebut adalah manifest.mf yang diletakkan di direktori meta.inf. Ya, kita akan mempraktekkan ya. Ini singkat saja. Nah, ini pemaketan. Kita akan membuka project struktur. File project struktur. Ini agak berbeda ya karena ini IntelliJ, sedangkan yang saya pikir adalah saya pakai adalah NetBeans. Project struktur. File project struktur. Oh, sama saja, add chore. Ya kan? Kelompokkan ya, pemaketan.
Nah, ini dia. Agak berbeda ya, add project. Tapi intinya pada sama saja sih. Agak berbeda memang pemaketannya. Ini ya, nih. Ya, dia langsung berubah menjadi zip. Tidak seperti IntelliJ di NetBeans ini pemaketannya langsung diekspor begini ya. Dia langsung berubah menjadi zip. Di browse dulu agar kita bisa menempatkan, kita ingin menempatkannya di mana. Main biasanya saya di kuliah chapter 4 programan web lanjut. Nah, di sini saja. Ya, save saja langsung. Project Jian. Saya tadi menempatkannya di kuliah semester 4 programan web lanjut. Nah, ini ya. Aduh, maaf. Nah, ya, ini dia. Karena saya tidak mempunyai zip, saya mempunyai WinRAR, jadinya tidak terbaca. Mohon maaf atas kesalahan ini. Ya, demikian penjelasan saya tentang topik yang saya ambil, yaitu pemrograman web dengan Java, menjelaskan struktur dasar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan saya, seperti tadi mengalami error. Walaupun error tersebut bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana jika error keluar itu seperti apa tampilannya, dan bagaimana kita menyelesaikannya, dan bagaimana perbedaan bentuk cara pemaketan karena berbeda software yang dipakai, pemaketannya pun caranya berbeda. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat selama saya presentasi ini. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.